Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarna an nusliha ma'isyatana linailis sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah subuh Masjid Al-Asri yang dirahmati Allah, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu di kitab Fathul Barinya menyebutkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 3 waktu seorang hamba itu semangat beramalnya harus kuat. Ada 3 waktu di mana seorang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innad din yusra saddidu wa qaribu wa abshiru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu mudah. Saddidu, sempurnakanlah, jalankanlah secara sempurna, tidak terlalu berlebih-lebihan, tetapi juga jangan mengenteng-entengkan agama itu. Atau paling tidak dekatkan dengan ajaran Nabi, dekatkan dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di setiap amalan yang dilakukan itu ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bil ghadwah war rauha wa syai'in minad duljah. Dan inilah kemudian 3 waktu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan adalah waktu al-ghadwah. Jadi menuju siang. Al-Jauhari itu menyebutkan bahwa al-ghadwah itu adalah pada waktu subuh seperti sekarang ini, fajar sampai waktu syuruk. Itu adalah waktu yang sangat luar biasa seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian kebiasaan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu ketika didatangi oleh Abul Wali itu bersama teman-temannya, bersama sahabat yang lain datang untuk bertamu kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an selepas salat subuh ini. Ketika kemudian mau datang ke rumahnya itu, salam dia. Kebetulan Ibnu Mas'ud lagi berzikir di situ. Disuruh masuk. Sama budaknya disuruh silakan masuk gitu. Tapi Abul Wali dan kawan-kawan ini tidak langsung masuk ke rumahnya Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena khawatir masih ada keluarganya yang masih tidur, ada keluarganya yang mungkin masih belum siap. Ketika kemudian ditanya, kenapa kamu tadi disuruh masuk kok masih di luar gitu? Lalu kemudian dijawab, karena itu, karena kemungkinan masih ada keluarganya yang tidur. Tapi apa jawab Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Saya tidak mau keluarga saya lalai. Saya tidak mau keluarga saya dalam keadaan seperti itu. Apakah kamu akan menganggap keluarga saya masih dalam kondisi lalai di waktu seorang hamba itu bisa berdekatan kepada Allah, dan itu adalah waktu yang luar biasa? Itu jawaban dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita ini bersama keluarga memang paling tidak di waktu ghadwah itu tidak boleh dalam kondisi lalai seperti itu, karena ini adalah waktu yang luar biasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa khusus, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah mendoakan, ini adalah waktu yang kemudian didoakan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya supaya kemudian tidak dilalaikan, karena ini adalah waktu yang sangat penuh dengan keberkahan. Maka kita yang ke masjid, alhamdulillah diberikan pertolongan oleh Allah untuk datang ke masjid ini. Saudara kita, keluarga kita yang masih mungkin di rumah itu harusnya tidak boleh dalam keadaan lalai itu.
Masyarul muslimin rahimakumullah, banyak penelitian orang-orang barat sekarang itu, ada penelitian misalnya dari Universitas California itu meneliti kepada 1.100 orang itu, ternyata jawaban tentang kebiasaan bangun tidurnya itu, jawabannya itu hampir lebih dari 50% orang yang kemudian mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan itu adalah orang yang bangun sebelum jam 6:30 atau jam 7, karena mereka tidak sholat, orang-orang barat itu. Tapi mereka kemudian sudah mengakui bahwa bangun di waktu pagi itu akan memberikan kebaikan dan kebahagiaan. Orang-orang yang bahagia, orang-orang yang baik itu ternyata di barat itu adalah orang-orang yang kemudian bangun di waktu pagi hari itu. Ada banyak penelitian lain seperti di Universitas Toronto itu yang kemudian meneliti tentang orang-orang yang kemudian mendapatkan kesuksesan dalam pekerjaannya. Ternyata rata-rata adalah mereka yang kemudian bangun lebih awal, atau kalau orang barat itu menyebut dengan istilah jump out of bed, langsung bangkit dari ranjangnya, dia pakai alarm lalu kemudian dia sudah bangkit siap untuk membangun. Nah, ini adalah bahasa orang-orang yang kemudian meneliti tentang itu, meneliti tentang kecerdasan, meneliti tentang bagaimana juga emosinya bisa teratur, itu adalah di waktu di pagi hari. Itulah kemudian yang membuat orang-orang yang kemudian orang-orang barat sendiri kemudian melakukan itu, walaupun tidak pakai seperti kita, ternyata juga mengakui bahwa itu adalah waktu yang penuh dengan kebaikan. Bagaimana dengan kita yang sudah diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW, bahkan didoakan oleh Nabi SAW juga itu. Kalau Jalaluddin Rumi itu di dalam kitab Fihi Ma Fihinya itu sama dengan Al-Masnawinya itu luar biasa. Beliau juga mengungkapkan secara prosal bagaimana kemudian menyatakan kepada kita, nasimul fajri sayangkul asrar la ta'ud ilan naum utlub ma turidu haqqa la ta'ud ilan naum wa kana al-babu maftuhan la ta'ud ilan naum. Katanya Jalaluddin Rumi ini luar biasa, beliau mengungkapkan bahwa angin fajar, angin subuh itu ingin menceritakan sesuatu rahasia-rahasia. Jangan kembali tidur, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kamu inginkan dengan sungguh-sungguh. Jangan kembali tidur. Saat ini dibuka pintu-pintu rahmat Allah, jangan kembali tidur. Ini luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi ini mengingatkan bahwa ini adalah waktu yang luar biasa buat kita. Kemudian jangan melalaikan waktu di antara waktu fajar sampai waktu syuruk itu. Kalau di dalam bahasa hadis kita, orang-orang yang sudah yakin dengan apa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah SAW, bagaimana kita melaksanakan waktu fajar sampai syuruk ini, orang yang kemudian datang melangkahkan kaki ke masjid itu akan mendapatkan ampunan dari Allah dan setiap langkahnya akan diberikan kebaikan. Orang yang kemudian bisa di waktu antara azan dan iqamah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana itu adalah waktu yang kemudian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak digunakan itu? Bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, lalu kemudian bisa mendengarkan taklim, membaca Al-Quran, atau kemudian sampai waktu suruk nanti Allah akan berikan nilai pahalanya seperti orang haji dan umrah. Itu yang luar biasa. Sehingga kalau kemudian waktu yang pertama ini, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu tidak dipakai oleh seorang hamba, waktu yang sebenarnya banyak orang yang senang tidur, yang kemudian disebut dengan gailullah. Jadi tidur sewaktu subuh itu adalah berbahaya, itu tidak baik, karena itu akan membuat hilang keberkahannya dan kebaikannya. Begitu juga dengan failullah, tidur setelah asar itu tidak baik. Yang boleh itu adalah qailullah, tidur waktu siang, waktu menjelang duhur atau sesudah duhur. Itu yang kemudian kita pakai untuk bisa kemudian bagus dalam kehidupan kita. Dan ini bukan sebuah hal yang mudah buat kita. Bagaimana kemudian kita mengatur dan mendesain waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ada penelitian yang menarik bahwa ternyata memang orang tidur itu butuh waktu 8 jam itu secara umum.
itu menjadi sehat 8 jam itu. Tetapi kemudian ada penelitian juga ya, bahwa ternyata orang yang tidur 8 jam atau lebih dari 8 jam justru ternyata 50% kemungkinan mortalitasnya, kemungkinan lebih cepat matinya itu lebih banyak kalau lebih dari 8 jam, bukan malah kemudian tidak bagus. Artinya sebenarnya bukan dari kuantitas tidurnya, tetapi dilihat dari kualitas tidurnya. Ada orang yang tidur sebentar, setengah jam, tapi sudah luar biasa. 15 menit sudah sungguh luar biasa. Ini perhatian buat kita semuanya. Yang kedua adalah waktu ar-rauha ya. Ar-rauha itu adalah ketika sudah matahari tergelincir. Jadi waktu setelah asar, atau kalau kemudian punya kebiasaan untuk zikir petang setelah zikir pagi sudah dia lakukan, lalu kemudian dia ada kesibukan bisa diganti antara waktu maghrib ke isya itu, dan itu adalah kesempatan untuk intidharus shalah. Amalan yang kemudian diperbincangkan oleh para malaikat itu adalah satu diantaranya adalah orang yang kemudian menunggu sholat untuk sholat wajib berikutnya, itu pahalanya luar biasa. Dan yang mungkin dan bisa itu adalah antara maghrib ke isya. Kemudian yang terakhir itu adalah waktu syai'in minad dulja. Ada beberapa waktu sebelum fajar, atau ada beberapa waktu kemudian di akhir malam, atau yang kita kenal dengan sepertiga malam. Inilah 3 waktu yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW. Orang bisa mendekatkan diri kepada Allah, orang yang secara personal tidak boleh kemudian melalaikan 3 waktu itu. Khusus yang 3 waktu yang ketiga yang disebutkan tadi itu adalah syai'un minad dulja, itu sepertiga terakhir malam hari, atau kemudian beberapa saat sebelum kemudian subuh. Maka sudah disebutkan bahwa orang yang bertakwa itu cirinya diantaranya adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ciri dari orang yang bertakwa itu adalah sedikit tidurnya di waktu malam hari, lalu kemudian dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kemudian disebutkan paling tidak bacaan istighfar menjelang subuh itu, atau pada saat kita selesai sholat malam atau sholat tahajud, tidak minta apa-apa tapi banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang itu sudah dimaafkan oleh Allah, kata Ibnu Qayyim itu, maka Allah akan memberikan apapun yang kemudian dibutuhkan oleh orang ini dan menjadi keinginan orang ini. Inilah 3 waktu yang kemudian tidak boleh disia-siakan. Hadirin yang dirahmati Allah, ini pemahaman kita tentang sajadah fajar. Fajar di mana? Di masjid. Di Masjid Al-Asri ini. Masjid itu adalah tempat di mana kemudian ada yang namanya zikir kepada Allah, ibadah salat. Lalu kemudian pengkaderan di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan contoh setiap membuka daerah itu dibangun masjid. Rasulullah di Kuba membangun Masjid Kuba itu. Jadi setiap membuka daerah tertentu, yang pertama kali adalah masjid, supaya kemudian orang itu disatukan hatinya, orang muslim itu. Coba perhatikan sekarang, seandainya semua para jamaah di masjid ini adalah tetangga-tetangga perumahan, semuanya datang ke sini, betapa akan membentuk sebuah hati yang lapang, hati yang kemudian saling kerjasama yang luar biasa itu. Begitu Nabi SAW sudah memberikan contoh. Jangan dianggap enteng. Kita kan sekarang tidak ada perang. Jangan nunggu ada perang lalu kemudian kita akan bersatu semuanya ke masjid, takut ada apa-apa, ada banyak bencana baru kemudian ke masjid. Tidak. Tetapi justru yang pertama kali dilakukan adalah ke masjid itu adalah memang merupakan kewajiban kita. Ada ulama yang kemudian menyebutkan, sampai ini penting ini, di kitab Ahkamu Huduril Masajidnya Syekh Ibnu Saleh Al-Fauzan itu kemudian menyebutkan sampai hukumnya ke masjid itu wajib untuk salat berjamaah. Kalau itu tidak ada uzur maka hukumnya sampai wajib. Bukan hanya sekedar sunnah, bukan hanya sekedar hal yang biasa saja. Coba perhatikan, ada beberapa dalil yang bisa menjadi pertimbangan kita semuanya, hadirin yang dirahmati Allah. Pertama, di dalam Al-Quran itu ada yang namanya salat khauf, salat takut. Jadi kita disuruh berjamaah saat dalam kondisi perang dan takut. Bisa dibayangkan itu. Dalam kondisi perang pun salat jamaah, itu dalam kondisi perang dan takut. Kita sekarang tidak ada masalah apa-apa, alhamdulillah aman. Kenapa
kemudian tidak sholat jamaah. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita juga kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ikut kemudian melaksanakan itu. Bagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat itu gara-gara hujan. Gara-gara hujan saja ayo kita salat jamak takdim. Karena pada waktu habis maghrib itu hujan. Lalu kemudian ayo kita salat berjamaah. Jamak takdimnya demi untuk jamaah. Bisa kan orang itu pulang nanti sholat sendiri-sendiri di rumahnya, bisa sholat jamaah di rumahnya dengan keluarganya. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah ketika hujan pun kemudian ayo kita sholat jamaah, kita jamaah. Jangan sampai kehilangan sholat jamaah gara-gara hujan nanti tidak kembali lagi. Itu yang kemudian diberikan contoh yang luar biasa dari saking seriusnya Rasulullah SAW untuk kemudian memakmurkan masjid. Masjid itu harus makmur, harus kemudian, apalagi tetangga-tetangga masjid itu sampai dalam hadis disebutkan tidak sempurna sholatnya tetangga masjid kalau tidak di masjid. Sampai kemudian Rasulullah SAW menyatakan dalam satu riwayat itu, gantikan aku menjadi imam masjid satu saat. Jadi Rasulullah itu ingin keliling, gantikan aku jadi imam, nanti aku akan keliling. Lalu kemudian akan aku bakar rumahnya orang-orang yang ketika sudah mendengar adzan tapi mereka tidak ke masjid. Dan ini bukan main-main. Betapa luar biasanya Rasulullah SAW menyebutkan itu. Gantiin aku jadi imam, nanti akan aku cek setelah adzan adakah keluarga-keluarga yang mereka ketika sudah mendengar adzan tapi kok tidak ke masjid itu. Akan aku bakar rumahnya, kata Rasulullah. Ini adalah sebuah kesuguhan luar biasa. Bukankah kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu juga menyebutkan bahwa ciri-ciri orang yang munafik itu adalah orang yang berat untuk melaksanakan sholat jamaah itu, terutama sholat subuh dan sholat isya. Terkategori munafik orang-orang yang kemudian malas untuk sholat jamaah itu, hati-hati, mungkin potensi dirinya itu ada kesyirikan, ada kemunafikan di dalam dirinya, menjadi orang yang kemudian tidak kokoh. Dicek ketika adzan kemudian apakah dia suka untuk mendengarkan dan bisa menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala itu. Hadirin yang dirahmati Allah, bahkan ini penting buat pelajaran kita bagaimana seriusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat jamaah ini, yang tujuannya agar kemudian komunitas di sekitar masjid itu hatinya menjadi bersatu, saling tolong menolong, saling kemudian terkait karena sudah sama-sama ke masjid semuanya. Bagaimana seriusnya Rasulullah SAW itu sampai kemudian ketika Ibnu Ummi Maktum itu bertanya kepada Rasulullah SAW, dan ini bukan main-main. Dia bertanya kepada Rasulullah untuk mendapatkan keringanan, untuk mendapatkan ruksah agar tidak sholat ke masjid berjamaah, dan 6 alasan ini kuat. Apalagi kita zaman sekarang dengan 6 alasan ini. Ada 6 alasan Ibnu Ummi Maktum itu kemudian minta keringanan kepada Rasulullah untuk tidak salat di masjid berjamaah. Pertama, saya ini buta ya Rasulullah. Coba bayangkan, buta minta keringanan kepada Rasulullah untuk tidak salat jamaah. Wajar kan? Wajar. Yang kedua, ya Rasulullah, saya tidak ada yang mau nuntun ke masjid kalau nanti saya mau melaksanakan salat berjamaah itu. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, ada banyak pohon-pohon yang mungkin nanti kalau aku jalan ke masjid akan berbenturan dengan pohon itu. Yang keempat, mungkin ada binatang buas nanti. Yang kelima, jarak rumahku dengan masjid agak jauh ya Rasulullah. Dan yang keenam, aku ini sudah tua, aku sudah lemah, katanya Ibnu Ummi Maktum. Coba perhatikan 6 alasan itu, wajar sekali. Rasulullah SAW diminta keringanan itu. Tapi ketika Rasulullah SAW bertanya terakhir, kamu mendengar adzan? Kamu mendengar adzan? Iya ya Rasulullah. Ajib, datangi, hadir. Coba bayangkan, 6 alasan ini sudah kuat untuk tidak pergi ke masjid secara berjamaah, buta, tidak ada yang nuntun. Di situ ada banyak pohon, ada binatang buas, sudah tua, rumahnya agak jauh.
tapi oleh Rasulullah kamu mendengar adzan. Hadiri, bagaimana dengan kita yang tidak punya alasan seperti itu? Betapa sangat naifnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad kalau kemudian kita dengan sadar seperti itu tidak datang ke masjid. Maka mungkin cek di hati kita ada kemunafikan, karena kalau kita tidak memperhatikan itu betapa sangat luar biasanya. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah kewajiban kita untuk memakmurkan masjid. Masjid itu memang menjadi pusat, kemudian satu komunitas itu akan maju atau tidak, masyarakat itu akan maju atau tidak tergantung kepada bagaimana memakmurkan masjid. Maka takmir masjid, ya, Masjid Al-Asri ini punya kewajiban untuk terus kemudian mengabsen, tapi dengan santun, dengan baik, mendoakan, tidak dengan kemarahan. Dicek warganya, ayo ke masjid, ayo diajak ke masjid, ayo diajak. Kemudian ada kumpulan, ada kegiatan taklim, ayo diajak. Itu bagian dari masjid. Masjid itu menjadi sentral kegiatan, bukan kemudian menjadi tempat yang eksklusif saja, kemudian tidak punya pengaruh kepada sekitarnya. Ini tanggung jawab kita bersama, khususnya takmir itu. Terus, Bapak kenapa? Ayo silakan ke masjid, ditamuin. Nanti mungkin RT sana bagiannya Pak Sapa, RT sana bagiannya Pak Sapa, datangin, tidak apa-apa. Bapak gimana? Yang keluarga di sini, oh di sini tidak ada, cuma ibu-ibu, atau oh ya silakan, tidak apa-apa. Nanti yang bapak-bapak silakan di sini, yang muda-muda datangi itu. Nanti ada kegiatan ini, mungkin ada partisipasi seperti itu. Sebenarnya untuk mengingat hati komunitas di sekitar masjid itu, untuk kemudian ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang merasa baik sendiri. Takmirnya sudah merasa baik sendiri, silakan, itu urusan yang lain, itu hak pribadi-pribadi. Jangan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Orang itu tidak sempurna imannya kalau kemudian dia tidak berpikir bagaimana kemudian tentang nasib saudara-saudaranya. Artinya kalau mau masuk surga jangan sendirian, ajak yang lain. Itu bagian dari perwujudan kita untuk menjadi orang baik. Itu memang tidak mudah, tapi disitulah kemudian kita perlu untuk kemudian berjuang. Kenapa berjuang? Karena banyak contoh yang kemudian syahid masih hidup. Saya ingin memberikan contoh salah seorang sahabat namanya Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ini adalah termasuk di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Rasulullah SAW pernah menyatakan itu. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah al-Jarrah fil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan salah satunya siapa itu? Talha bin Ubaidillah. Barangkali kemudian kita perlu untuk belajar dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian kita dekati, untuk kita mirip. Walaupun tidak sama perjuangannya dengan mereka yang 10 itu, tapi apa yang dilakukan oleh 10 paling tidak kita belajar tentang sejarah mereka. Kadang-kadang orang Islam sendiri tidak tahu sejarahnya itu. Kalau kemudian ingin dekat untuk masuk surga, bagaimana orang yang sudah dijamin masuk surga? Dan itu disampaikan berita awal dari Rasulullah SAW kepada 10 sahabat ini. Nah, satu diantaranya adalah Talha bin Ubaidillah. Apa yang dilakukan oleh Talha bin Ubaidillah ini, salah satu yang paling penting untuk diingat dari Talha bin Ubaidillah itu adalah dalam peperangan Uhud. Kita tahu bahwa peperangan Uhud ini adalah satu kesalahan yang dilakukan oleh pasukan yang diperintah oleh Rasulullah untuk tidak turun sebelum sudah selesai, tapi pasukannya kemudian turun. Apa yang terjadi? Sedikit ada kekeliruan, dan itu menyebabkan hal yang bisa memfatalkan keadaan kaum muslimin pada saat itu. Target utamanya siapa? Pertama Nabi Muhammad SAW, yang kedua Hamzah. 2 orang ini harus mati untuk membalas kekalahan perang Badar. Jadi ketika di perang Badar itu, setelah itu perang Uhud, maka 2 target ini harus dimatikan. Siapa itu? Rasulullah SAW. Yang kedua adalah paman Nabi Hamzah, karena Hamzah ini banyak membunuh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu.
di waktu perang Badar. Jadi targetnya dua, sampai di perang Uhud itu yang mati adalah salah satunya adalah Hamzah. Rasulullah bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir saja terbunuh. Tapi kemudian para sahabat menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilihat oleh Talha bin Ubaidillah, Rasulullah sempat berdarah. Langsung Talha bin Ubaidillah yang punya badan yang kekar itu langsung merangkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dengan tangan kanannya kemudian dia menjaga Rasulullah menjadi tameng. Akhirnya katanya Abu Bakar As-Siddiq, ketika selesai perang itu, Talha bin Ubaidillah itu ada 70 tusukan. Luar biasa itu. Tapi tidak mati. Ada yang kemudian tombak, ada yang 70. Itu untuk menjadi tameng Rasulullah di antara sekian banyak sahabat. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau aku ingat perang Uhud itu, aku yang ingat adalah Talha bin Ubaidillah. Karena Talha bin Ubaidillah itu luar biasa, dia menjadi tameng dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia masih hidup. Karena Talha bin Ubaidillah ini meninggal pada saat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ini syahid yang hidup. Pelajarannya apa? Yang pertama buat kita hadirin yang dirahmati Allah, syahid itu tidak mesti di medan perang. Apalagi kita sekarang dalam kondisi aman, tetapi syahid itu adalah saksi perjuangan. Maka bapak dan ibu yang mewakafkan dirinya untuk kemudian sungguh-sungguh mengurus masjid, itu akan menjadi syahid. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sungguh-sungguh mencari dana untuk kebaikan fisabilillah, dia terus melakukan itu. Tidak harus dengan medan perang, tapi menjadi bukti sebuah perjuangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan kebaikan-kebaikan itu bisa menjadi saksi, bentuk persaksian perjuangan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus di medan perang. Kalau kita alhamdulillah kondisi di Indonesia masih dalam kondisi aman, artinya untuk menjadi syahid itu tidak mesti di medan perang. Talha bin Ubaidillah pun kemudian masih hidup. Pelajaran yang kedua adalah bukti bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup dengan bersalawat saja, tapi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping kita banyak bersalawat kepada Rasulullah harus dibuktikan dengan banyak cap-cap tanda. Seperti Talha bin Ubaidillah sudah ada 70 cap untuk kemudian menamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Seberapa sudah tanda untuk membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Hadirin yang dirahmati Allah, mengakhiri tausiah pada kesempatan kali ini, karena ini adalah Masjid Al-Asr. Ini luar biasa, diambil dari surat Al-Asr ya. Kalau tadi saya sudah bicara tentang fajar, sebuah waktu di masjid, sudah dibahas tentang masjid. Lalu sekarang yang terakhir adalah Al-Asrnya. Fajar, sajadah fajar, komunitas sajadah fajar di Masjid Al-Asr. Ini adalah masjid yang kemudian mengambil surat Al-Asr sebagai sebuah nama, yang katanya Imam Syafi'i seandainya kemudian diturunkan surat Al-Asr ini saja untuk menjadi sebuah petunjuk, akan menjadi rujukan yang cukup untuk kita. Bayangkan, demi waktu, sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Kalau itu kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh, Al-Asr itu luar biasa. Masjid ini akan menjadi sebuah percontohan yang bagus kalau kemudian masjid ini kemudian didasarkan pada teologi surat Al-Asr ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sebelum ditanya 4 hal ini. An umri fima afna, tentang umur kita dihabiskan untuk apa? Umur kita dihabiskan untuk apa? Siapkah kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab? Umurmu dihabiskan untuk apa? Umur kita sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqallu ma yajuzu dzalik." Umur umatku itu cuma 60
sampai 70 tahun saja. Yang lebih dari 70 tahun ada, tapi sedikit. Yang katanya Badan Kesehatan Dunia, angka harapan hidup kita ini, yang laki-laki itu cuma 69 tahun, yang perempuan 74 tahun. Itu angka harapan hidupnya. Walaupun ada yang lebih, tetapi juga banyak yang kurang dari itu. Buat kita belajar tentang umur kita, jangan sampai kemudian kehilangan waktu belajar dari orang-orang besar seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, berapa umurnya Imam Syafi'i yang kemudian dijadikan rujukan madhab di Indonesia ini yang paling banyak? Cuma 54 tahun. Muridnya Imam An-Nawawi yang kitabnya selalu dikaji seperti Al-Azkar, ya, Riyadhus Shalihin, cuma 45 tahun. Bahkan Imam Al-Ghazali cuma 55 tahun. Mereka semua tidak sibuk tentang umur panjang, ya Allah, umur panjang. Tapi kemudian yang diingat adalah seberapa kita mengisi tentang umur. Siap nanti ditanya oleh Allah, berapa umurmu kau habiskan untuk apa? Wa an ilmihi fima fa'ala fihi. Dan dengan ilmumu itu, apa yang sudah kamu lakukan dengan ilmu itu? Katanya Abu Darda radhiyallahu an, aku yang paling takut nanti ketika dihisab oleh Allah. Qad alimta fama amilta ma alimta. Aku paling takut nanti di hadapan Allah ketika Allah bertanya, kamu sudah tahu tentang ini, lalu kenapa kamu melakukan begini? Ahli hukum yang tahu tentang hukum, kamu sudah tahu hukumnya, tapi kenapa kamu menyimpang dan mencari celah-celah dari hukum itu? Kamu tahu tentang hukum halal haram ini halal, ini haram, tapi kenapa kamu menyimpang? Kamu sudah tahu itu. Berapa banyak orang yang kemudian berilmu kemudian menyimpang, itu yang nanti akan ditanya. Aku paling takut ketika ditanya tentang itu. Dan yang ketiga, wa ammalihi min aina iktasaba wa ila aina anfaqa. Ini jauh lebih berat lagi. Hartamu kamu dapat dari mana, halal atau haram, itu sudah perdebatan yang panjang nanti. Makanya disebutkan dalam satu riwayat, orang miskin yang baik itu, orang miskin yang baik itu 500 tahun lebih awal masuk daripada orang kaya yang baik, karena persoalan harta ini. Selesai haram atau halal ditanya, wa ila aina anfaqa, di mana, dipakai untuk apa? Ini khusus untuk ibu-ibu. Bapak-bapaknya mungkin cari uang yang banyak itu. Ibu-ibunya dipakai beli tas baru, terus beli baju baru, terus kan tidak enak juga. Makanya disebutkan dalam hadis itu, kemudian ketika Umar bin Khattab menyatakan, tidak malukah kamu kepada Allah ketika nanti ditanya, apakah kemudian harta yang sudah aku berikan kepada kamu ringan baik kamu habiskan untuk dunia saja? Betapa malunya kita di hadapan Allah. Urusan harta ini 2 kali ditanya, dari mana dan dikemanakan. Lolos yang pertama halal, dikemanakan itu jadi sebuah pertanyaan. Dan yang terakhir adalah wa an jismi fima abla, tentang tubuhku, diri kamu itu dihabiskan kemudian dirusak untuk apa? Semua anggota tubuh kita nanti akan ditanya. Matamu dibuat untuk melihat apa saja, lisanmu dipakai untuk apa saja, telingamu dipakai untuk apa, tubuhmu menjadi rusak dan tua itu dihabiskan untuk apa? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang kemudian harus kita siapkan nanti di akhirat. Hanya orang-orang yang kemudian diberi pertolongan oleh Allah, dapat hidayah dari Allah, yang nanti akan bisa menjawab dengan penuh kebaikan. Terutama mereka-mereka yang kemudian dengan mudah untuk bisa datang ke masjid berjamaah, terutama di waktu-waktu fajar, di waktu-waktu asar, di waktu-waktu isya, maghrib dan isya, itu yang dilakukan. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan pertolongan kepada orang-orang yang mau mendekat kepada Allah di waktu-waktu yang mulia. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan, sehingga kemudian kita berada dalam ketaatan kepada Allah, dalam keistiqomahan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.